Desakan Danu jadi tersangka hilangkan barang bukti kasus Subang, kuasa hukum Danu singgung Yosef. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kuasa hukum Yosef di kasus Subang, Rohman Hidayat meminta Polres Subang tetapkan Danu dan petugas Banpol tersangka menghilangkan barang bukti. Pasalnya, keduanya memasuki TKP perampasan nyawa Amalia dan Tuti di Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus. Atau, sehari setelah penemuan mayat Amalia dan Tuti pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Di dalam TKP kasus Subang itu, petugas Banpol menyuruh Danu membersihkan kamar mandi sekaligus menguras bak mandi. Menanggapi itu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan balik menyindir pihak lain yang memasuki TKP kasus Subang pertama kali. Di sisi lain, dia meminta polisi mengusut si Banpol yang mengajak Danu memasuki TKP dengan menerobos garis polisi. Bicara secara global masalah ini, patut ditelusuri siapa yang pertama kali memasuki TKP. Kalau kita menduga TKP yang dirusak, berarti yang harus diselidiki siapa yang masuk pertama kali ke TKP. Yang masuk pertama kali ke TKP kan kita tahu sendiri siapa, kata Ahmad Taufan saat dihubungi Tribun, Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Seperti diketahui, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, orang pertama yang menemukan kejanggalan di TKP yakni Yosef yang merupakan suami Tuti dan ayah dari Amalia. Saat itu Pak Yosef kan datang ke TKP, lalu memanggil saksi Pak Ujang. Pak Yosef masuk ke rumah, tapi Pak Ujang tidak. Pak Ujang kemudian menghubungi Pak RT, kata Ahmad Taufan. Yoris, anak dari Yosef, pada September sempat membocorkan penyelidikan polisi yang menyebut ada sidik jari Yosef, ayahnya di TKP kasus Subang. Dia membela Danu sebagai kliennya saat dituduh menghilangkan barang bukti di kamar mandi tersebut. Kalau mau menjerat Danu, ya kita harus lihat kronologisnya. Saat itu Danu hanya diajak oleh petugas Banpol untuk masuk ke rumah, Danu sendiri tidak mengerti soal barang bukti, katanya. Dia menambahkan, selama di dalam rumah, si Banpol meminta Danu untuk membersihkan bak mandi. Si Banpol hanya mengawasi saja, Danu yang membersihkan kamar mandi. Cerita Danu, hanya di kamar mandi saja, tidak kemana-mana, kata dia. Minta Danu dan petugas Banpol jadi tersangka. Tim kuasa hukum Yosef di kasus Subang, Rohman Hidayat minta Polres Subang tetapkan Danu dan petugas Banpol tersangka kasus menghilangkan barang bukti. Meminta Kapolres Subang dan Kasatreskrim Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan petugas Banpol sebagai tersangka karena memasuki TKP kasus Subang tanpa izin, kata Rohman Hidayat saat dihubungi Tribun, Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Seperti diketahui, tim kuasa hukum mengungkap bahwa Danu diajak petugas Banpol untuk masuk ke TKP kasus perampasan nyawa Amalia dan ibunya, Tuti di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari setelah mayat anak dan ibu itu ditemukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Perbuatan keduanya memasuki TKP tanpa izin jelas melanggar pasal 221 KUH pidana. Kami juga sebagai pemilik tanah dan bangunan tidak pernah diberi izin memasuki TKP, kenapa Banpol dan saksi yang diperiksa dalam kasus ini bisa masuki TKP, kata Rohman Hidayat. Pengakuan dari tim kuasa hukum Danu yang menyebut Danu diajak petugas Banpol memasuki TKP yang masih segar, kata dia, jadi fakta terang benderang. Belum lagi, kata Rohman, polisi sudah mengantongi sidik jari Danu di lokasi kejadian. Kita kan enggak tahu apakah ada perusakan barang bukti di TKP, tapi yang pasti, bisa saja ada karena ada orang masuk TKP tanpa izin, katanya. Pasal 221 ayat 1, angka 2 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Dengan adanya orang masuk TKP tanpa izin, bisa jadi kasus ini sulit terungkap karena ada barang bukti yang rusak di TKP saat dimasuki orang di luar polisi, ucapnya. Ia memastikan Yosef bukan orang yang menyuruh petugas Banpol tersebut untuk mendatangi TKP. Yang pasti bukan. Bahkan kami justru baru tahu sekarang ada petugas Banpol masuki TKP tanpa izin, katanya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.